Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Liga Belanda atau Eredivisie musim 2025-2026 telah resmi bergulir ya, di mana di laga pembuka Eredivisie semalam mempertemukan tuan rumah Fortuna Sittard melawan tim tamu Go Ahead Eagles. Tentu di laga pembuka Eredivisie ini kita disuguhkan langsung dengan derby Indonesia ya. Dimana juga pastinya teman-teman sudah tahu kalau Fortuna Sittard ini diperkuat oleh penggawa timnas Indonesia Justin Hubner, begitupun juga dengan Go Ahead Eagles yang diperkuat oleh Dean James ya. Dan skor akhir di laga tersebut sama kuat 2-2 ya. Sebetulnya ya harapan saya pribadi gitu sebagai fans dari tim nasional Indonesia berharap bahwa kedua punggawa timnas kita ini dimainkan di laga tersebut. Kalau Dean James bersama Go Ahead Eagles sih pastinya ya 90% percaya pasti Dean James ini akan dimainkan gitu. Karena memang dia juga selalu menjadi andalan di back kiri Go Ahead Eagle. Nah, sementara Justin Hubner ini masih 50-50 gitu ya. Mengingat ketika dia didatangkan dari Wolverhampton menuju Fortuna Sittard, dan dia juga baru bermain satu kali itu ketika pramusim Fortuna Sittard melawan Bayer Leverkusen kemarin, dan itu juga permainan dari Justin Hubner belum bisa dikatakan seperti level biasanya gitu. Banyak sekali evaluasi yang harus dilakukan oleh Justin Hubner jika ingin bisa bermain reguler bersama Fortuna Sittard di musim baru ini gitu. Tetapi begitu melihat starting line up, akhirnya keluar tuh starting line up, dan ternyata Justin Hubner ada bermain di starting line up Fortuna Sittard dengan skema 4 back, tentu duet center back bersama rekannya Adewoye ya. Dan Justin Hubner ini diposisikan sebagai center back kiri atau LCB ya. Dan tentu jalannya pertandingan di awal masih terlihat memang ya, saya pribadi sih melihatnya agak-agak takut juga gitu ya, apalagi ini di debutnya Justin Hubner di Eredivisie bersama klub barunya. Dan tentu di laga tersebut Fortuna Sittard kebobolan lebih dulu ya, dan itu juga prosesnya terjadi ketika memang Justin Hubner kecolongan, gagal menghalau umpan silang dari pemain Go Ahead Eagle ke kotak penalti. Ya, memang itu bola hasil umpan silangnya tidak disambut oleh pemain Go Ahead Eagle, tetapi bola disambar oleh rekan center back-nya Justin Hubner dan masuk ke gawang sendiri gitu, sehingga akhirnya terjadilah gol bunuh diri, dan itu merugikan bagi Fortuna Sittard. Tapi setelah kebobolan itu tentu Justin Hubner bermain sangat baik, dia benar-benar main hati-hati, lalu juga dia reading the game-nya oke, dan duel-duel udara pun dia hampir memenangkan duel udara gitu. Bukan di udara saja, di darat pun dia hampir memenangkan duel, dan dia benar-benar mulai perlahan membantu build up dari belakang, dan setiap peluang yang diciptakan oleh Fortuna Sittard pun Justin Hubner ini selalu terlibat gitu. Bahkan ada beberapa kali dia mendapatkan chance, peluang untuk bisa mencetak gol. Dan di gol penyama kedudukan Fortuna Sittard itu Justin Hubner terlibat dalam proses gol tersebut gitu. Jadi benar-benar jika dilihat pertandingannya semalam ini sangat luar biasa di debutnya. Tentu ini adalah pertandingan yang tidak mudah ya bagi pemain baru yang langsung diberi kepercayaan oleh pelatih, langsung bermain starting line up dan bermain selama 90 menit gitu. Tentu tackle-nya seperti biasa intercept, Justin Hubner benar-benar bersih gitu. Tetapi ya itu tadi berbeda ketika bermain di timnas. Di timnas itu garangnya itu benar-benar terlihat gitu. Tetapi di pertandingan semalam debutnya bersama Fortuna Sittard, Justin Hubner lebih hati-hati gitu. Dan ya syukur di pertandingan tersebut
Justin Hubner benar-benar bersih, tidak mendapatkan kartu. Biasanya ketika bermain di timnas dia ya setidaknya mendapatkan kartu kuning gitu ya, atau bahkan kartu merah. Tetapi di laga semalam dia benar-benar sangat oke dan ia sangat hati-hati. Tentu jika melihat performa Justin Hubner semalam, ya bukan tidak mungkin gitu. Posisi center back Fortuna Sittard bisa dipegang secara reguler oleh Justin Hubner jika dia benar-benar konsisten dan terus meningkatkan performa dan kualitasnya ya. Mengingat juga saingan dari Justin Hubner ini pemain baru juga seperti Ivan Marquez yang tentunya secara umur sudah tidak muda lagi, sekitar 31 tahun ya. Tetapi ya tentu Justin Hubner harus terus berkompetisi secara sehat di tim tersebut gitu ya. Dan di aplikasi Footmob rating dari Justin Hubner ini cukup oke ya, 7,5 ratingnya hijau, karena memang tadi itu ya, duel udara dia hampir selalu menang, di darat pun juga, terus juga dia selalu terlibat dalam proses dari serangan Fortuna Sittard, karena memang kan di babak kedua menuju akhir Fortuna Sittard ini menguasai ya, karena memang unggul jumlah pemain gitu. Pemain dari Go Ahead Eagle ini kartu merah, sehingga Fortuna Sittard terus melakukan serangan walaupun akhirnya di menit-menit akhir kecolongan juga dan harus puas bermain imbang 2-2 gitu ya. Harapannya sih tentu ya secara perlahan aja, tidak muluk-muluk ya. Sebagai fans dari timnas Indonesia tentu pastinya kita bangga para pemain kita yang bermain abroad di luar dan mendapatkan jam terbang dan mendapatkan kepercayaan dari pelatihnya. Tentu harapannya pelan-pelan Justin Hubner ya minimal terus mendapatkan menit bermain, jam terbang yang mudah-mudahan bisa dipercaya oleh pelatihnya reguler gitu di musim ini. Karena kita tahu juga bahwa tentu nanti Justin Hubner ketika sudah mendapatkan posisinya nih menjadi karyawan tetap lah gitu istilahnya, nanti juga selama satu musim penuh ini ya jangan lupa Justin Hubner akan menghadapi klub-klub besar Belanda ya, seperti Ajax, Feyenoord, PSV, Utrecht dan lain sebagainya gitu ya. Tentu ini menjadi pengalaman berharga juga bagi Justin Hubner dan nanti efeknya pun juga akan terasa ketika bergabung bersama timnas gitu. Nah, sementara Dean James juga ya ini dia sudah menjadi andalan Go Ahead Eagle sejak musim lalu ya, sudah menjadi karyawan tetap. Bagaimana dia mengunci posisi bek kirinya Go Ahead Eagle ya. Dan di pertandingan semalam ya cukup oke juga, ratingnya sama hijau 7,8 di Footmob, dan hampir dia mencetak hat-trick assist ya di pertandingan semalam. Tetapi assist dia bisa dimanfaatkan oleh para pemain depan dan rekan-rekan setimnya, tetapi mampu digagalkan oleh penjaga gawang dari Fortuna Sittard gitu. Dan dia mencatatkan 1 assist di pertandingan semalam. Dan jika kita melihat tentu Dean James ini benar-benar di klubnya Go Ahead Eagle dia dipercaya untuk selalu mengambil bola mati ya. Perhatikan aja tuh, tendangan penjuru dia selalu ambil, tendangan bebas juga dia ya kadang-kadang ambil gitu. Jadi benar-benar memang akurasi dari Dean James ini cukup oke gitu ya. Jadi selama dia tidak cedera dan tidak akumulasi, Dean James selalu akan tampil sebagai starter ya, dipercaya oleh pelatihnya Go Ahead Eagle gitu. Yang pasti di derby Belanda laga pembuka ini tentu ya saya pribadi bangga, dua penggawa timnas kita benar-benar tampil cukup apik dua-duanya. Tetapi patut diacungi jempol adalah Justin Hubner, karena memang pertandingan perdana debutnya ini tidak mudah gitu, apalagi ini di level tertinggi sepak bola Belanda ya itu. Nah, tentu pastinya kita juga akan melihat derby-derby lainnya di Liga Belanda nanti, ada banyak ya. Ada Ivar Jenner juga yang sudah masuk ke tim utama Utrecht, ada tentunya Calvin Verdong, Eliano Reinders, begitupun juga dengan Miss Hilhers gitu ya. Nah, selain dari bagaimana penampilan dua penggawa timnas kita di Eredivisie, tentu ada beberapa pemain juga yang saat ini di klubnya masing-masing sudah mulai kompetisinya ya. Ada
Haji Ragnar bersama Dender. Bahkan Liga Belgia ini sudah memasuki match week ketiga atau pekan ketiga, tetapi hingga pekan ketiga ini Ragnar Oratmangun masih belum masuk ke dalam DSP atau daftar susunan pemain dari FCP Dender, dan mudah-mudahan proses pemilihan dari Ragnar ini segera cepat dan segera bisa kembali bermain dan mendapatkan tempat di tim utama Dender gitu. Begitupun juga dengan Elkan Bagot di laga pembuka perdana divisi Championship Inggris, Ipswich Town, yang beberapa hari kemarin sudah diumumkan bahwa Elkan Bagot ini masuk ke tim utama Ipswich, tetapi di laga perdana dia tidak masuk DSP. Ya perlahan aja lah, pelan-pelan, mudah-mudahan nanti seperti Justin Hubner juga diberikan kesempatan oleh pelatihnya dan bisa ketika diberikan kesempatan benar-benar bisa memaksimalkan kesempatan itu gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.